Halo teman wisata. Kali ini kita bakalan bahas seluruh alur cerita dari film yang rilis di tahun 2015. Film ini bergenre komedi, horor, dan sci-fi. Yap, kita akan membahas film The Sand. Film ini akan menceritakan hamparan pasir di pantai yang bisa menghisap manusia secara hidup-hidup nih. Bahkan pasir ini sama sekali nggak boleh disentuh loh. Ih, serem banget ya. Oh iya, sebelum kita mulai ngebahas alur cerita lengkapnya, boleh dong dipencet dulu tombol subscribe-nya biar kita makin semangat ngebahas alur cerita film lagi. Kalau udah, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Pada awal film ini kita akan diberikan kepada sebuah pantai yang entah berantah berada di mana dan namanya apa. Lalu kemudian pada malam hari ada sekumpulan anak-anak kekinian lagi pada asik ajojing tuh. Lagi pada asik pesta-pesta, tiba-tiba ada seorang cowok yang membuat aturan kalau teman-temannya nggak ada yang boleh memegang HP. Nah, akhirnya semua HP mereka disatukan dan disimpan di bagasi mobil. Lalu nggak lama ada dua cowok membawa sebuah bongkahan yang sangat besar dan berlendir. Mereka bilang sih kalau benda ini ditemukan gak jauh dari pantai tempat mereka party. Ternyata bongkahan itu malah menjadi musibah buat mereka semua. Keesokan harinya seorang cewek yang bernama Kylie bangun terlebih dahulu. Gak lama berselang si cowok yang bernama Mitch juga bangun. Kylie dan Mitch yang belum sadar dengan kejadian tadi malam melihat teman-temannya yang sedang tertidur di atas mobil. Di dalam mobil itu juga ada pacar si Kylie yang bernama Jonah yang juga tertidur di samping teman ceweknya yang bernama Chanda. Karena melihat hal itu, Kylie pun cembokir dan mengira pacarnya pasti udah selingkuh. Terus temannya yang bernama Vance dan Ronnie juga terbangun di kursi belakang mobil. Lalu cewek yang bernama Marsha terbangun di atas kursi pantai. Kemudian saat Kylie menoleh ke sisi lain, dia melihat seekor burung pantai yang lagi mencari makan dan tiba-tiba burung itu terhisap ke dalam pantai. Marsha yang masih setengah sadar mencoba turun dari bangku, lalu Kylie pun berteriak dan melarang Marsha untuk nggak menginjak pasir tersebut. Ya, karena masih setengah sadar, Marsha pun udah terlanjur menginjak pasir itu. Kaki Marsha pun terasa berat dan nggak bisa diangkat sama sekali. Karena melihat kejadian itu, teman-temannya merasa panik dan kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu si Vance ingin mencoba untuk menolong Marsha yang terhisap pasir. Karena terlalu batu buat dibilangin, akhirnya dia pun meloncat dari mobil dan berlari. Baru aja beberapa langkah dari mobil, dia ngerasa kakinya sangat berat dan akhirnya dia pun terjatuh ke pasir. Lalu wajah Vance yang menyentuh pasir seperti digerogoti makhluk aneh dan membuat wajahnya seperti itu, guys. Lalu nggak lama berselang, Vance dan Marsha pun tenggelam di pasir itu. Kejadian tersebut membuat mereka sangat syok banget. Karena melihat kejadian janggal itu, mereka pun memiliki rencana untuk menelpon kantor polisi. Tapi mereka semua juga sadar kalau semalam semua HP dikumpulin dan ditaruh di bagasi mobil. Karena membuat aturan mengumpulkan semua HP, si Mitch pun jadi disalahkan oleh teman-temannya. Yang parahnya lagi nih, ternyata mereka party di sebuah pantai yang tidak boleh dikunjungi karena air lautnya udah tercemar. Kemudian Jonah pun mencoba menghidupkan mobilnya, tapi sayangnya aki mobil itu kering dan dia belum menggantinya sebelum berangkat ke pantai. Dan alhasil mobil itu nggak mau nyala, guys. Karena penasaran, Kylie pun mencoba memancing makhluk yang berada di pasir tersebut. Saat tangan Kylie mendekati pasir, ternyata makhluk aneh itu muncul dan memiliki bentuk seperti rambut yang sangat tipis gitu. Kemudian temannya yang bernama Gilbert baru aja terbangun dan berada di dalam tong. Dia pun mencoba keluar dari tong dan menggoyang-goyangkannya. Teman-temannya pun langsung meneriaki dia dan memintanya untuk jangan bergerak sama sekali. Lalu Gilbert pun langsung diam ketika diberitahu kalau ada sesuatu yang aneh di dalam pasir. Doi juga sangat syok mendengar kedua temannya terhisap di pasir. Jadi mau gak mau dia harus bertahan di dalam tong itu.
Waktu pun terus berlalu dan mereka semua harus bertahan di tempatnya masing-masing. Kemudian si Roni yang frustasi menulis surat untuk ibunya apabila dia nggak bisa selamat. Mirisnya lagi, mereka semua harus bertahan tanpa makanan dan minuman, serta cuma bisa menunggu bantuan yang nggak pasti. Kemudian mereka semua juga baru sadar kalau teman-teman mereka yang ikut pesta itu juga udah nggak ada karena terhisap oleh pasir. Dan yang udah pasti hanya mereka berenam aja yang tersisa di pantai tersebut. Lalu nggak jauh dari mereka, Kylie melihat bongkahan lendir yang ditemukan semalam udah pecah terbagi dua. Roni pun menyadari kalau bongkahan lendir itu seperti telur yang udah menetas. Nah, maka dari itu kemungkinan kalau makhluk di dalam pasir itu adalah bongkahan lendir yang sudah menetas. Kalau diusut dari awal, pantai ini memiliki air laut yang udah tercemar, maka bisa jadi air laut yang tercemar itu bisa menciptakan makhluk baru yang gak terduga. Kemudian si Jonah pun punya ide untuk mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam tas Marsha. Nah, yang kebetulan ternyata ada 2 papan seluncur yang bisa dia gunakan untuk berjalan. Lalu dia meletakkan papan seluncur itu satu persatu untuk dilewati. Sialnya saat Jonah udah ingin sampai, ternyata papan seluncur itu meleset dan lama-lama menjauh. Jonah pun terus berusaha menyelamatkan dirinya dari jangkauan pasir tersebut. Tapi makhluk itu pun bisa menyentuh perut Jonah dan untungnya dia masih bisa selamat karena melompat ke kursi itu. Perut Jonah pun terluka akibat gigitan dari makhluk itu. Namun Jonah pun seperti kelihatan keracunan dan mukanya terlihat pucat. Dia mengatakan kalau perutnya seperti disengat oleh 1000 ubur-ubur. Lalu Doi membuka tas Marsha dan menemukan beberapa minuman kemasan. Akhirnya mereka semua mendapatkan minuman dari si Jonah. Tapi saat Jonah melemparkan minuman kepada Mitch, Jonah pun merasa kesakitan dan membuat Mitch kaget sehingga mematahkan pembatas tangga. Lalu luka di perut Jonah pun makin membengkak dan bernanah. Jonah yang kesakitan cuma bisa berbaring di atas kursi tersebut. Mereka semua nampak kebingungan dan harus memikirkan bagaimana cara bertahan dari tempat itu. Roni pun berencana untuk mengambil HP mereka di dalam bagasi mobil dengan menginjak bemper mobil. Pas bagasi mobil udah mulai terbuka, tiba-tiba ada mobil patroli yang bunyikan klakson terus-menerus. Saat itu juga Roni pun terpleset dan membuat jari tangannya terjepit bagasi mobil. Lalu penjaga pantai sotoy ini bertanya kepada mereka, apa yang sedang mereka lakukan di pantai yang tertutup ini? Kemudian Kylie memberitahu si penjaga pantai kalau ada sesuatu yang aneh di balik pasir pantai ini. Karena sikapnya yang songong, dia pun turun dari mobil patrolinya. Nah, gokilnya ternyata makhluk misterius itu sama sekali nggak bisa melukai kaki dari penjaga pantai itu. Mereka semua pun merasa aneh karena penjaga pantai itu bisa jalan dengan santuinya. Nah, karena nggak merasakan apa-apa, penjaga pantai itu makin keras kepala aja. Lalu Mitch berkesimpulan si makhluk itu nggak bisa melukai si penjaga pantai karena dia menggunakan sepatu pantofel. Nah, si penjaga pantai pun meminta Mitch dan Kylie untuk turun mendekatinya. Mereka berdua pun jelas menolak permintaan penjaga pantai. Karena kesal, si penjaga pantai mengeluarkan semprotan merica. Saat itu juga, kunci mobil dari si penjaga pantai terjatuh. Saat ingin coba mengambil kunci mobilnya, tangannya pun langsung terasa berat dan gak bisa diangkat. Kylie pun langsung berteriak dan meminta si penjaga pantai untuk menyemprotkan cairan merica. Tapi sayangnya tangan penjaga pantai pun udah setengah digerogotin sama makhluk itu. Si penjaga pantai itu pun akhirnya menyemprotkan cairan merica ke makhluk tersebut. Namun sayangnya tangan si penjaga pantai itu harus buntung dan mengeluarkan banyak darah. Dan dia pun langsung terjatuh sehingga terhisap ke pasir tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Mitch pun punya ide kalau alas kaki itu bisa menangkal makhluk itu. Lalu Mitch berencana untuk melapisi kakinya dengan handuk dan melarikan diri dari pantai tersebut. Lalu saat Chanda meleparkan handuknya, Mitch pun malah jatuh di pasir. Doi pun terbaring dan mulai digerogoti oleh makhluk misterius itu. Kemudian kaki dan tangannya juga udah terhisap di pasir tersebut. Teman-temannya pun hanya bisa menyaksikannya dan kebingungan harus berbuat apa. Lalu si Kylie pun punya ide bagus. Dia mencopot pembatasan tangga untuk dilemparkan ke arah mobil.
Terus si Kylie pun lompat dari rumah penjaga pantai ke mobilnya. Mereka berdua pun berusaha menyelamatkan Ronnie untuk melepaskan jarinya yang terjepit mobil. Setelah berhasil, jari Ronnie pun langsung dibungkus dengan handuk tebal. Kemudian si Gilbert yang nyangkut di tong, badannya yang udah luka mengeluarkan darah. Lalu Kylie dan Chanda meletakkan pembatas kayu itu di pasir untuk menuju si Jonah. Chanda pun pelan-pelan dan menjaga keseimbangan, dan dia pun berhasil sampai ke Jonah. Terus si Kylie juga berhasil menyeberang ke tempat Jonah. Tapi sialnya, giliran si Ronnie, dia malah terjatuh dan langsung dihisap oleh makhluk itu. Tanpa disadari mereka, makhluk itu pun mulai menggerogoti tong dari Gilbert dan mencoba menembus tong tersebut. Sedangkan Chanda memiliki ide untuk menuju mobil patroli, lalu ia menggunakan cara yang diberitahu oleh si Mitch. Dia pun membungkus kakinya lalu melompat dan berlari menuju mobil tersebut. Chanda pun berhasil sampai di mobil itu, tapi di sisi lain Gilbert mulai mengeluarkan darah dari mulutnya. Benar aja, parasit itu sudah bisa membolongi tongnya Gilbert dan menggerogoti tubuhnya. Lalu tiba-tiba Gilbert pun terhisap dan masuk ke dalam tong tersebut. Kemudian yang parahnya lagi, Chanda pun terpleset dan kepalanya terbentur sehingga dia nggak sadarkan diri. Emang udah nasib, Kylie dan Jonah akhirnya menunggu Chanda hingga sadarkan diri. Pas malam harinya, Chanda yang tadi pingsan akhirnya sadarkan diri. Lalu dia pun menemukan sekoci yang berada di atas mobil itu. Kemudian Chanda pun melemparkan sekoci itu sampai mengambang dan dia langsung bergegas menyelamatkan Kylie dan Jonah untuk masuk ke mobil patroli. Nah, saat mereka udah pada masuk mobil, Jonah yang makin parah akhirnya meninggoy di dalam mobil. Akhirnya Kylie dan Chanda hanya bisa menunggu karena mereka semua nggak ada yang bisa nyupir mobil sama sekali. Aduh, sial amat sih, Neng. Keesokan harinya, mereka berdua dimanggunkan oleh seorang pria yang mengetuk mobil itu. Pria itu bisa berdiri dengan santuy di atas pasir tanpa digerogoti makhluk aneh. Pada akhirnya mereka berdua memberanikan diri untuk menginjak pasir tersebut. Dan saat turun, mereka baik-baik aja. Tapi si Jonah harus meninggoy karena perutnya bernanah digerogoti makhluk tersebut. Lalu di akhir film terlihat makhluk besar yang sedang berenang menuju pantai lain tuh. Dan begitulah akhir dari cerita film Descent. Gimana guys? Seru dan menegangkan banget kan? Haduh, menurutku di film ini orang-orangnya pada kena sial semua ya teman wisata. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalian juga bisa request alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.